Para ikhwan, akhwat fillah, jemaah subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya membawa kitab judulnya Haqa'iq Anit Tasawuf. Haqa'iq berarti jamak dari hakikat, hakikat-hakikat yang benar mengenai tasawuf. Kenapa beliau nulis kitab seperti ini? Karena beliau melihat ada yang bercerita tentang tasawuf, ada yang membawa simbol tasawuf, tapi tidak sesuai dengan hakikat tasawuf itu. Ada yang menceramahkan tentang tasawuf, tapi itu bukan tasawuf. Maka di muqaddimah kitab, Syekh Abdul Qadir Isa, beliau ini nulis kitabnya selesai tahun 1961. Sekarang 2021. Udah lama Pak ya? Udah lama banget. Tapi wafatnya belum lama, tahun 1991. Pengarang kitab ini adalah seorang mursyid thariqat Syadziliyah Al-Qadiriyah Al-Hashimiyah. Beliau pernah belajar di Aleppo, kemudian pindah ke Damaskus, ketemu gurunya, murabbinya, namanya Syekh Hashim. Ya. Pengikut beliau banyak, hampir di semua kota di Suriah, kemudian banyak juga di Turki. Ya, thariqahnya adalah thariqah Syadziliyah Al-Qadiriyah. Beliau memulai kitab ini dengan mengatakan bahwa falaqad muniyal Islam. Jadi ketika Islam itu mulai muncul, maka selalu ada musuhnya. Hawalu tahdima arkani, yang berusaha untuk menghancurkan pilar-pilar agama Islam. Maka apa yang terjadi? Di zaman kita wa nahnul yaum, di zaman kita ini muncul ilhadiyah, ateis, agnostik, ya, ibahiyah, kelompok yang dia membawa nama tasawuf lalu menghalalkan yang diharamkan Allah. Ya. Taridu ilayna minasyarq wal gharb, baik dari timur ataupun dari barat. Ya. Karena ini kemudian mengganggu dan meracuni bagi beliau yang disebut oleh para pemuda, maka beliau nulis kitab ini untuk menjawab tentang persoalan tasawuf. Dulu ada seorang penulis barat namanya Nicholson. Nicholson ini dari Inggris, dia mengatakan tasawuf itu bersumber dari ajaran Kristiani, ajaran cinta kasih. Itu dibantah. Belum lagi nanti kelompok Salafi. Salafi menganggap tasawuf itu dari Buddha. Bahkan dianggap dari Yahudi, dianggap dari kebatinan. Enggak puas, sebutlah zindik. Maka sayang sekali kita mendengar banyak musuh-musuh tasawuf kemudian mengatakan at-tasawuf zindik, ya, tasawuf itu kezindikan, zandaqah. Sekarang kita coba lihat pakar tasawuf itu ngomong tasawuf. Nah, saya enggak ahli tasawuf, tapi saya baca kitab tasawuf. Ya. Nah, kita coba lihat praktisinya. Syekh Abdul Qadir Isa, mursyid thariqat Syadziliyah, dan dia ahlus sunnah, bukan syiah. Yang paling lucu, beberapa tahun lalu ada satu lembaga dakwah di Indonesia nyebar tulisan mengenai syiah, isinya tasawuf, isinya tarekat. Berarti si lembaga ini dan si penulis di situ tidak mengerti beda syiah dengan tasawuf.
Betul di Syiah itu ada ajaran mirip tasawuf namanya irfani. Tapi di tasawuf juga ada irfani. Dari itu dua irfani ini ada beberapa kemiripan tapi banyak perbedaannya. Nah, banyak perbedaannya. Tasawuf itu tidak teoritis mutlak. Sedangkan irfani Syiah itu banyak falsafahnya, filsafat ketuhanannya. Sekarang kita coba lihat apakah tasawuf menurut si praktisi tasawuf itu, Syekh Abdul Qadir Isa. Setahu saya kitab ini sudah diterjemah. Silakan dicari ya, Hakikat Tasawuf. Biar nanti nyambung kita kalau membahasnya. Ta'rifut tasawuf, definisi tasawuf. Qala al-Qadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi beliau mengatakan definisi tasawuf itu kita ambil dulu dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ahlus Sunnah secara umum menyebut Syekhul Islam itu kepada beberapa tokoh. Ahlus Sunnah yang bersanad, berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab dan bertasawuf, menyebut Syekhul Islam itu biasanya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Adapun kelompok Salafi, saudara kita juga, itu menyebut Syekhul Islam lebih identik kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada sebenarnya satu lagi Syekhul Islam Al-Harawi. Di luar itu seakan-akan bukan Syekhul Islam, begitu ya. Tapi sebenarnya banyak, Syekhul Islam itu banyak. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini, beliau ahli semua mazhab. Mazhab Hanafi boleh, Syafi'i oke, Maliki bagus, Hanbali bisa. Beliau menguasai semua qiraat. Qiraat itu yang mutawatir 7. Ada yang membahasnya jadi 10, ada yang jadi 14, ada yang jadi sekian. Dan beliau punya semua sanadnya. Maka tidak ada di dunia ini yang mempunyai sanad Quran, qiraat, kecuali melalui Zakaria Al-Ansari. Kecuali beberapa sanad. Ya. Hampir semua. Yang paling lucu, beberapa waktu lalu ada orang melaporkan kepada saya, seseorang ustadz yang membid'ahkan tasawuf, membid'ahkan mazhab, dan menyesatkan Asy'ariyah. Zakaria Al-Ansari ini dia Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, tapi bisa berfatwa 4 mazhab. Dan dia mengerti semua qiraat. Dia punya sanad Quran. Si ustadz yang anti akidah Asy'ariyah ini dan anti tasawuf, anti mazhab, dia punya sanad Quran karena dia punya pesantren pondok tahfiz. Diusut ternyata silsilah Qurannya kepada Zakaria Al-Ansari. Jadi kadang-kadang mereka itu menentang sesuatu padahal itu imamnya di Quran kayak di mana gitu ya. Apa kata beliau? At-tasawuf ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufus. Tasawuf itu ilmu, dengannya diketahui cara untuk membersihkan jiwa. Tazkiyatun nufus. Penyucian jiwa itu bahasa Arabnya tazkiyatun nufus. Gak cukup tazkiyatun nufus. Ada yang kedua, tasfiyatul akhlaq. Membeningkan akhlak. Gak cukup, ada yang ketiga, wa ta'miruz zahir wa ta'miruz zahiri wal batin. Lalu memakmurkan, menyibukkan, mengisi zahir dan batin. Linailis sa'adatil abadiyah. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ini versi siapa? Imam
Zakaria Al-Ansari. Berarti tasawuf untuk beliau ada 3. Tazkiyatun nufus, tasfiyatul akhlak, membeningkan akhlak. Yang ketiga, mengisi zahir dan batin. Untuk apa semua itu? Untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Bahagia abadi itu ketika sang kekasih ketemu kekasihnya. Ketika orang yang merantau pulang ke kampungnya. Dan kita ini semua bersumber bukan dari bumi ini. Tubuh kita pulang ke bumi. Tapi ruh kita bukan dari bumi. Ketika ruh berpulang kepada sumbernya ruh. Itulah kebahagiaan abadi. Nah, untuk bisa pulang itu, si ruh ini terpenjara dalam tubuh. Tubuh ini di dalamnya ada energi namanya nafs, jiwa. Jiwa ini harus dibersihkan. Akhlaknya harus dibeningkan. Maka kajian tazkiyatun nufus jika tidak diteruskan dengan tasfiyatul akhlak, maka akhlaknya tetap keras. Ngaji tazkiyatun nufus, tapi ketemu teman gak mau nyapa ya. Masuk masjid mau nyalahin orang mulu. Karena tazkiyatun nufus ini juga berarti membersihkan diri, juga berarti sok suci. Ini yang mana diartikan? Ada ayat fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sok suci, itu ada ayatnya. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan tasawuf itu enggak sholat, masuk enggak Pak? Tasawuf itu bisa sholat di Mekah, masuk enggak? Apalagi tasawuf itu gila, masuk enggak? Enggak masuk ya? Ya. Sekarang Imam Zarruq. Yaqulu Syekh Ahmad Zarruq. Imam Zarruq ini thariqatnya Syaziliyah. Beliau punya kitab Qawaidut Tasawuf, kaidah-kaidah yang benar mengenai tasawuf. Apa kata beliau? At-tasawuf ilmu qasdin li islahil qulub. Tasawuf itu ilmu yang bermaksud membenarkan, meluruskan kolbu. Mengislah, memperbaiki kolbu. Kenapa kok kolbu perlu diperbaiki? Karena kolbu kita itu ada bercak-bercak noda-noda hitam yang disebabkan karena berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara makan Allah, sesaat kita lupa kepada Allah itu sudah satu titik di kolbu. Apalagi berjam-jam saya ingat selain Allah atau saya sibuk mengingat selain Allah, itu sudah noda tebal di dalam kolbu. Makanya Syekh Abdullah Al-Faiz Ad-Daghestani itu disebutkan oleh muridnya Syekh Adnan dalam manaqibnya, kalau beliau lagi suluk, lagi riyadhah, ingat terlupa, lalai mengenai Allah sesaat dia wudu. Kalau teringat dunia, dia langsung mandi tobat. Ada imam begitu, namanya Syekh Abdullah Al-Faiz Ad-Daghestani. Kalau kita banyakkan ingat mana? Dalam sholat aja ingat selain Allah. Ini dia di luar sholat, kepikiran dunia, langsung tobat dia Pak. Beda sama kita ya. Jadi tasawuf itu ilmu, objeknya kolbu. Islahil qulub, membersihkan, memperbaiki kolbu. Wa ifraduha lillahi ta'ala, dan mentauhidkannya kepada Allah Ta'ala amma siwah. Berarti tasawuf itu tidak mengajarkan kesyirikan, bukan kuburiyun dalam artian menyembah kubur. Ini ada kuburiyun nih depan saya nih. Sekarang itu sufi dituduh oleh mereka yang tidak mengerti sebagai kuburiyun. Bahkan Soleh Fauzan dalam kitab Tauhid dan beberapa kitab-kitab syarah Tauhidnya
itu menyebut sufi-sufi yang berziarah kubur, bertawasul di sana, bertabarruk dengan ubadul kubur, penyembah kubur. Ini su'uzon, kezoliman yang luar biasa dalam kitab-kitab agama, dan sayangnya itu diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ya. Kalau ini diteruskan, dibiarkan Pak, saya nggak tahu apa kejadian nanti. Anak-anak kita di pesantren nanti akan menganggap syirik orang tua-tuanya dulu, kawan-kawan yang berbeda faham dengannya.